Saudara Rismond Hasiholan Sianipar. Beliau menyatakan keprihatinannya bahwa seolah-olah seorang Rismond ingin dan atau mau berbenturan dengan Pak Jokowi, dengan Pak Yusuf Kalla. Jawabannya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selamat malam. Saya Dr. Ran. Setelah membaca dan mengikuti perkembangan terakhir, kebetulan saya sedang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam beberapa hari ini saya berdiskusi panjang dengan para tim saya di Sumatera Utara. Dan hari ini, hari Sabtu 18 April 2026, saya memberikan tanggapan. Di antaranya, pertama, saya baru saja sekitar 2-3 jam yang lalu berkomunikasi dengan rekan saya. Nah, ini saya panggil rekan nih karena sudah keluar SP3-nya. Dengan rekan saya dan rekan kami, Saudara Rismond Hasiholan Sianipar. Beliau menyatakan keprihatinannya bahwa seolah-olah seorang Rismond ingin dan atau mau berbenturan dengan Pak Jokowi, dengan Pak Yusuf Kalla. Jawabannya tidak. Saudara Rismond ingin semuanya baik-baik saja. Saudara Rismond memang tidak pernah menyebut-nyebut nama Pak Yusuf Kalla. Saya men-tracking video dia, baik ketika dia berbicara di podcastnya Andi Azwan, baik di podcast yang lain, maupun di media mainstream yang lain. Saya tidak menemukan bahwa rekan saya, Rismond Hasiholan Sianipar, itu menyebut nama Pak JK. Jadi jangan ada penggiringan seolah Pak Rismond atau Bung Rismond atau rekan saya Rismond Hasiholan Sianipar ini mengatakan cari dulu pendananya. Pendana yang dimaksud adalah pendana dari satu, adanya pertemuan-pertemuan yang dianggap eksklusif. 1-2 orang, bahkan puluhan orang makan. Siapa yang membiayai itu? Ada dugaan mengalir dana ke seseorang yang sebutan dengan 50 miliar misalnya. Diduga sampai ke seseorang. Dan orang inilah yang diduga juga mengatur siapa yang litigasi, siapa non litigasi. Dan orang ini juga lah yang pernah dikomplain oleh Rismond bahwa Anda mengatakan bahwa kami tidak akan jadi tersangka. Ternyata jadi tersangka. Dan Rismond pernah marah. Ternyata jadi tersangka. Dan lalu kemudian ada pengacara yang mengatakan, tenang, kita akan jaga. Nanti akan dijaga lagi di kejaksaan. Ada. Itu yang dia maksud. Siapa aktor ini semua? Jadi bukan Pak JK. Pak JK, saya berharap Pak JK sebagai seorang negarawan sejati. Saya harap Pak JK jangan terpancing. Pak JK jangan mau ikut dalam pusaran ini. Karena kami para relawan Pak Jokowi, saya ini ketua umum Jokowi Gibran. Saya tidak merasakan dan tidak ada niat kami untuk berhadapan dengan Pak JK. Jadi pesan saya, Pak JK jangan terjebak dengan situasi ini. Karena ini akan sangat tidak baik bagi kita sebagai warga negara dan bangsa yang sedang keadaan dunia yang kurang baik-baik saja. Jadi pesan dari rekan saya, Rismond, beliau tidak pernah menyebut nama Pak JK. Yang kedua,
beliau mengatakan bahwa dia tidak dan bukan orang yang mengarahkan untuk bertemu dengan Pak JK. Yang benar adalah klien saya. Klien saya namanya Arif Ihsan. Arif baru WA ke saya. Itu adalah hasil koordinasi mereka. Bulan Maret 2026. Sekarang April. Tanggal 2 Maret 2026. Arif ini menchat WA orangnya Pak JK. Mereka memang betul mau bertemu dengan Pak JK untuk mengantar buku Gibran NG dan atau buku yang lain. Dan itu 2 Maret 2026. Jadi tidak benar kalau Rismon menchat WA setelah Pak JK mengambil tindakan melaporkan ke polisi. Jadi chattingannya ada di saya. Barusan juga Saudara Arif bertelepon dengan saya bahwa Pak JK, bahwa chattingan itu ada, tapi itu bukan inisiatif Rismon, dan chattingan itu bukan dibuat setelah Pak JK melaporkan dia ke Bareskrim Mabes Polri. Itu chattingan yang lama, 2 Maret 2026 yang lalu. Jadi kalau Pak JK menunjukkan itu, saya berharap Pak JK tolong lihat lagi balik. Mungkin Pak JK ada kuasa hukum, ada staf khusus, ada juru bicara, tolong dilihat kembali. Saya berharap orang-orang yang ada di lingkaran Pak JK ini melihat secara utuh. Sehingga tidak ada kesan bahwa begitu Pak JK melaporkan Rismon, akhirnya Rismon seperti ketakutan buat WA untuk bertemu. Tidak benar. Kita bukan menganggap Pak JK berbohong, tidak. Kita ingin meluruskan. Pak JK pernah 2 periode bersama 2 presiden. Satu Pak SBY sebagai wapresnya Pak SBY, yang kedua wapresnya Pak Jokowi. Saya melihat Pak JK malam ini di pemberitaan sangat marah. Tadi baru saja beliau konversi. Saya berharap tokoh bangsa harus tenang. Kami para relawan Pak Jokowi juga harus tenang. Kita berpikiran dingin, kita objektif menilai. Saya hanya berharap, dari awal saya katakan, tolong kasus ijazah Pak Jokowi bawa ke pengadilan. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang baru. Inilah yang saya khawatirkan. Dan kekhawatiran saya mulai kelihatan. Jadi Pak Jaksa Agung, Pak Kapolda Metro, Pak Kajati DKI, Pak Kapolri. Tolong, saya berharap bisa 2 institusi ini segera merapatkan barisan, melihat posisi laporan Pak Jokowi. Kalau memang P19-nya sudah sampai ke penyidik dan terpenuhi petunjuk jaksa, tolong segera diproses oleh kejaksaan untuk segera disidangkan. Saya yakin satu-satunya jalan hanya dengan bersidang di pengadilan untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, untuk membuktikan Roy dan kawan-kawan benar tidak melakukan fitnah dan pencemaran nama baik atau pasal apapun yang teman-teman keberatan karena dianggap ini ada pemaksaan kehendak. Kita jangan sampai kisruh. Banyak orang yang khawatir melihat keadaan ini. Dan saya yakin Pak Jokowi pasti akan tenang. Pak Prabowo pasti akan tenang. Mas Gibran pasti akan tenang. Pak JK pasti akan tenang. Pak Yusuf Kala, saya relawan. Kami tidak pernah menganggap Bapak bagian dari orang yang ikut-ikutan merusak Pak Jokowi. Jadi kalau Pak JK mengatakan bahwa beliau merasa mungkin marah hari ini, menyebut termul-termul dan lain sebagainya, saya kira kami maklumi. Tapi Pak, tolong jangan sampai suasana ini menjadi panas.
Karena saya sekali lagi katakan, kami tidak pernah relawan ini benci Pak JK. Pak Jokowi tidak pernah benci dengan Pak JK. Beliau mempertahankan haknya, beliau ingin hukum ada kepastian, karena dia sudah diubek-ubek selama 1 tahun lebih. Jadi pesan saya, pasti pemimpin negeri ini akan bijak. Apalagi membawa, tadi rekan saya Rismon mengatakan, Bang, ada lagi Bang dibawa mantan presiden, ada lagi pejabat di DPR, MPR disebut-sebut. Bang, saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak pernah sebut nama mereka. Jadi AI, ya AI. Tolong Bareskrim segera bergerak cepat, cek akun siapa itu. Itu yang perlu diproses. Siapa yang buat akun itu? Siapa yang memviralkan ini? Karena Rismon mengatakan bukan suara dia. Sangat tidak tepat kalau ada orang yang mengatakan Rismon harus mempertanggungjawabkan ini. Dia tidak melakukan, maka tidak ada kewajiban hukumnya untuk meluruskannya. Setidak-tidaknya dia sudah pesan ke saya untuk saya luruskan malam hari ini. Begitu juga dengan nanti di salah satu program TV swasta. Saya mengatakan, saya sudah ratusan kali di media sejak tahun 2012 sampai hari ini. Saya tidak pernah menyinggung seseorang pribadi. Makanya kemarin saya sempat marah kepada salah satu narasumber. Kenapa? Karena mulutnya menyenggol saya. Yang tidak ada urusan dengan urusan Pak Jokowi. Jadi kalau Anda menyinggung saya, membawa masalah pribadi, artinya Anda siap berhadapan pribadi dengan saya. Bukan di ruang publik. Karena itu, ke depan saya minta, jangan ada penyerangan pribadi. Kita fokus di kasus Pak Jokowi, tokoh bangsa, Pak JK, tolong Pak, Bapak jangan terpengaruh. Saya yakin Pak JK pasti punya pikiran yang sangat tenang. Saya yakin malam hari ini beliau akan sabar dan mohon sekali lagi untuk segera ini disidangkan agar ada kepastian hukum. Itu saja dari saya. Kita sama-sama warga negara, kita sama-sama cinta bangsa ini. Kita ingin Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.